saat ini, yaitu jejak Tuhan dari perjanjian. Di pembacaan di minggu berjalan ini karena tugas dari kampus. Saudara-saudari yang pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan bekerja pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan bekerja bukan hanya dalam hidup kita sekarang, tetapi sejak ribuan tahun yang lalu. Seringkali kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai dua kitab yang terpisah. Namun sebenarnya keduanya adalah satu cerita besar tentang kesetiaan Tuhan dari zaman ke zaman. Hari ini kita akan melihat 3 bagian: sejarah perjanjian lama, geografis perjanjian lama, dan peristiwa yang menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan akhirnya, apa arti semuanya itu bagi kita sebagai pemuda dan remaja? Jadi yang pertama kita akan membahas tentang sejarah perjanjian lama dengan tema Tuhan yang membentuk lewat proses panjang. Saudara-saudari, ketika kita membaca sejarah perjanjian lama, kita melihat bahwa Tuhan bekerja melalui proses panjang dan penuh pembentukan. Melalui Tuhan memanggil Abraham, seorang biasa, menjadi bapa banyak bangsa. Melalui keturunannya, Tuhan membentuk Israel menjadi bangsa pilihannya. Ketika mereka berada di Mesir, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Meskipun Mesir adalah tempat penderitaan, Tuhan tetap hadir dan membentuk mereka. Kemudian mereka melewati padang gurun 40 tahun. Banyak dari kita mungkin bertanya, mengapa begitu lama? Namun, kitab ini menunjukkan bahwa padang gurun adalah tempat pembentukan karakter, tempat Tuhan mengajar ketaatan, kepercayaan, dan ketergantungan. Setelah itu, Tuhan memakai raja-raja. Pertanyaannya, apa maknanya untuk remaja? Teman-teman, Tuhan tidak bekerja secara instan. Hidup kita adalah sebuah proses. Kadang kita gagal, tapi Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita. Tuhan membentuk hidup kita melalui setiap maupun yang menyakitkan. Yang kedua, kita akan membahas tentang geografis perjanjian lama dengan tema setiap tempat memiliki pelajaran rohani. Saudara-saudari yang di perjanjian lama bukan sekedar lokasi, bukan hanya nama tempat. Setiap tempat punya makna rohani yang dari Mesir, Tuhan memperhatikan kuasanya yang besar. Bagi kita, Mesir dapat berarti masa sulit, yaitu masalah keluarga, tetapi padang gurun adalah tempat Tuhan, air dari batu, dan perlindungan siang dan malam. Kadang kita merasa hidup kita seperti padang gurun, tidak tahu arah, merasa sendiri, melewati pergumulan. Tapi ingat bahwa padang gurun itu adalah kelas. Yang ketiga yaitu Yerusalem. Yerusalem adalah dalam
dalam hidup kita. Yerusalem adalah saat ibadah pemuda, persekutuan, tempat kita dikuatkan dan dipulihkan. Keempat yaitu Kanaan, yaitu tanah perjanjian, tempat penggenapan janji Tuhan. Bagi kita, Kanaan bisa berarti saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tahu persis tempat di mana kita berada hari ini, dan setiap tempat dalam kehidupan kita itu punya tujuannya masing-masing. Dan yang ketiga, penghubung perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan tema Tuhan, seluruh perjanjian lama dan baru penuh dengan nubuat dan janji tentang kedatangan Mesias. Nabi Yesaya menubuatkan Mesias yang lahir dari seorang. Yesaya 53 menubuatkan Mazmur 22 menggambarkan penderitaan Mesias berabad-abad sebelum Yesus disalib. Seluruh sistem korban di perjanjian lama menunjuk pada Yesus sebagai Yesus adalah penggenapan. Yesus adalah bukti bahwa Tuhan setia sejak dulu sampai sekarang. Apa artinya bagi kita? Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Jika Ia menepati janji selama ratusan tahun, Ia pasti dapat menepati janjinya dalam hidup kita. Kadang kita merasa kita tidak dijawab, juga kadang kita merasa Tuhan terlalu lama bekerja. Tetapi Yesus adalah bukti bahwa Mesir, padang gurun, Yerusalem, Kanaan, semuanya dipakai Tuhan. Karena Ia pernah gagal menepati janjinya. Teman-teman pemuda dan remaja yang diberkati oleh Tuhan, jadi Tuhan yang bekerja dalam sejarah selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah, ia tidak pernah meninggalkanmu, dan Ia sedang menulis cerita besar dalam hidupmu.